Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan renungan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Di bulan April ini Gereja Baptis Depok bertemakan dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Adapun judul dari renungan saya tetapkan adalah gaya hidup pemenang. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memberi istirahat yang cukup di sepanjang malam tadi. Tolong Tuhan Yesus agar kami dapat mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nats kita hari ini kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Minggu lalu baru saja kita merayakan Paskah yang merupakan peristiwa kemenangan bagi kita umat percaya. Kita tahu Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit di antara orang mati, dan peristiwa kebangkitan yang kita rayakan itu merupakan peristiwa kemenangan iman kita. Kita terus diberi kemenangan, tidak ada lagi kuasa yang dapat merenggut kita dari kasih karunia-Nya. Surat 1 Korintus 15 menyatakan bahwa dalam kebangkitan Kristus kita juga mendapatkan kebangkitan tubuh, mendapatkan kebangkitan kekal. Waktu kita meninggal kelak, tubuh kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Kita akan bersama-sama dengan Dia mendapatkan hidup yang kekal. Kebangkitan tubuh itu bermakna menjadi sebuah kemenangan. Kebangkitan Yesus Kristus menghasilkan kemenangan bagi kita ya orang percaya. Mengapa perlu diingatkan tentang adanya kemenangan? Karena kita ini sudah menang dan harus merasa menang, menjadi pemenang tidak henti-hentinya. Diingatkan terus oleh firman Tuhan bahwasanya kita adalah pemenang. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 dinyatakan bahwasanya di dalam hidup ini ada pertandingan. Kita selalu bertanding melawan tidak hanya kuasa gelap, melawan kebiasaan hidup lama kita, melawan kedagingan kita. Oleh karena kita terus bertanding, maka wajiblah kita terus menang. Kita wajib menang atas segala kuasa yang hendak mencuri hadirat Tuhan dari kehidupan kita. Mengapa harus menang? Sebagai pemenang kita akan mendapatkan penghargaan. Rasa dihargai, kebanggaan menjadi pemenang itu wajib terus kita pertahankan, karena kemenangan yang abadi dalam 1 Korintus 9 ayat 25 itu akan 1 Korintus 9 ayat 25 menjelaskan bahwasanya kalau kita terus bersama Dia, kita akan berkemenangan. Sumber kemenangan itu siapa? Apakah dapat kita upayakan sendiri? Kita bertanding, rajin belajar, rajin berlatih, terus menang. Adakah kemenangan yang seperti pertandingan biasa yang akan kita nikmati? Tidak. Di 1 Korintus 15 ayat 57 bahwasanya kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Kemenangan itu diberikannya secara cuma-cuma ketika kita percaya kepadanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan yang ada pada kita saat ini adalah diberi oleh Tuhan. Tidak cuma-cuma. Menang, menang, dan menang. Wow, luar biasa. Kemenangan itu diberikan kepada kita dan merupakan menjadi hak istimewa kita sebagai pemenang. Nah, kalau sudah jadi pemenang harus dipertahankan. Jangan kalah lagi, jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Kita harus mempertahankan kehidupan pemenang itu. Kita harus memiliki gaya hidup pemenang. Kita harus memiliki karakter pemenang. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, gaya hidup pemenang itu dikatakan, berdirilah teguh, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Gaya hidup kita yang pertama dikehendaki oleh Tuhan adalah berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Apa maksudnya? Merujuk dari 1 Korintus 15 ayat 2, dikatakan bahwasanya oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Tema berdiri teguh, jangan goyah adalah ketika kita tetap berpegang kepada Injil kebenaran. Kita mendasarkan kehidupan kita atas nasihat-nasihat firman Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, berpegang pada Injil keselamatan adalah gaya hidup pemenang yang menggunakan dasar Injil firman Tuhan di dalam setiap tindakan kita. Dilakukan, dipikirkan, diputuskan, dipertimbangkan, semua atas dasar ajaran firman Tuhan. Ketika merencanakan, ketika hendak pergi, ketika hendak berkegiatan, bertanya kepada firman Tuhan, apakah ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan nasihat Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, bukan berarti kita dengan tegarnya berdiri dengan upaya kita sendiri. Tentu ada batas kemampuan kita. Oleh karena itu, yang dinasihatkan di sini berdiri teguh, jangan goyah adalah berdiri teguh berpegang kepada Injil kebenaran dalam 1 Korintus 15 ayat 2. Yang gaya hidup kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan lain, melimpahlah dalam pekerjaan Tuhan. Merujuk kepada 1 Korintus 14 ayat 12. Yaitu kita berusaha untuk mencari, mendapatkan berbagai karunia-karunia rohani untuk demi pembangunan jemaat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan atau melimpahlah dalam pekerjaan Tuhan. Artinya setiap aktivitas kita, setiap keinginan kita, kita tujukan untuk memenuhi panggilan membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12 berkata, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini yang dimaksud dengan kata giat, membangun jemaat. Terjemahan lain adalah limpah.
memenuhi kelimpahan, bergiat melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan pekerjaan Tuhan, terus berkegiatan melakukan tindakan-tindakan yang membangun jemaat. Kalau tidak untuk membangun jemaat, itu bukan gaya hidup orang percaya. Kita selalu berpikir mana yang baik bagi orang lain, mana yang berguna bagi orang lain. Tidak hanya untuk diri sendiri. Bagaimana gereja ditolong, bagaimana jemaat ditolong, bagaimana Tuhan dimuliakan. Itu gaya hidup yang kedua. Gaya hidup yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Gaya hidup yang kedua, limpah dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apapun yang dilakukan ditujukan untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Gaya hidup pemenang kedua, giat melakukan pekerjaan Tuhan untuk membangun jemaat. Adapun gaya hidup yang ketiga adalah ayat yang ke-58 bagian terakhir. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kadang sebagai manusia kita lebih memikirkan jerih payah. Aku harus berjerih payah. Orang yang tidak berjerih payah tidak akan sia-sia. Padahal jadi orang Kristen, upaya apapun kalau tidak diperkenan Tuhan tidak ada gunanya. Apa gunanya kita siang dan malam bekerja keras kalau tidak bertujuan untuk memuliakan Tuhan? Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Yang menjadi tandasan firman Tuhan ini, yang menekankan adalah persekutuan dengan Tuhan. Bukan jerih payahnya, tetapi persekutuan dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jerih payahnya itu dalam rangka bersekutu dengan Tuhan. Kita sering berkegiatan di gereja, tetapi kadang-kadang kegiatan itu tidak melibatkan Tuhan, tetapi untuk hal-hal lain yang digunakan untuk kepentingan bukan pekerjaan Tuhan. Padahal gaya hidup orang Kristen yang ketiga adalah yang terpenting adanya persekutuan dengan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Apakah tiap orang benar-benar merasakan betul-betul berjumpa dengan Tuhan? Apakah ada kasih dalam kegiatan itu? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, dan sebagainya. Kalau aktivitasnya hanya menghasilkan kecapean, jerih payah saja, maka sia-sia. Jadi yang terpenting adalah persekutuan dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan, kemudian maka jerih payahnya menjadi tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 ini sungguh menolong kita untuk terus mempertahankan kemenangan. Kemenangan itu perlu kita upayakan. Kita pertahankan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Gaya hidup orang yang berkemenangan yang pertama tadi dikatakan, berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh jangan goyah berarti terus berpegang pada Injil kebenaran. Gaya hidup berkemenangan yang kedua adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan yang bertujuan untuk membangun jemaat.
bukan untuk membangun citra diri ataupun ambisi pribadi. Gaya hidup yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan yang menghasilkan membangun jemaat. Yang ketiga, gaya hidup yang berkemenangan adalah persekutuan dengan Tuhan yang menghasilkan buah-buah roh. Persekutuan dengan Tuhan yang menghasilkan jerih payah yang tidak sia-sia. Jerih payah yang tidak sia-sia adalah hasil dari persekutuan dengan Tuhan. Saya ulangi, gaya hidup orang yang berkemenangan adalah yang satu, berdiri teguh jangan goyah karena terus berpegang pada Injil kebenaran. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan atau melimpahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan yang menghasilkan pembangunan jemaat. Yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan yang menghasilkan buah-buah roh yang tidak sia-sia. Hasilnya tidak sia-sia. Kemenangan demi kemenangan terus ada di dalam diri kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.